Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, para pencinta ilmu, mengawali majlis ilmu kita tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung-renung sejenaklah. Dari kita lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ni, satu saat pun, satu detik pun tak putus nikmat Allah kita terima. Sehingga kalau ada yang nak menghitung-hitung berapa banyak sudah nikmat Allah kita terima, Allah langsung bagi tahu, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau nak hitung-hitung, kata Allah, engkau takkan mampu menghitungnya. Takkan mampu. Dan Allah pun tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh bersyukurlah. Satu je yang Allah minta. Bukan banyak Allah minta, satu je. Dan itu pun Allah menjanjikan. Apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, nanti aku tambahlah. Jadi syukur itu bukan free tau. Ingat, syukur bukan free. Kau bersyukur, aku tambah. Engkau bersyukur, aku tambah. Artinya kalau pemikiran orang itu waras, bijak, pasti bersyukur. Kenapa? Mana ada orang ingin putus nikmat Allah? Semua orang ingin nikmat tak putus, tak putus. Jalan satu-satunya, syukuri nikmat yang ada. Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal lagi barangkali kita ingatkan, kalau kita selalu baca selawat, kalau jumpa Rasulullah pun tak malu kita, ya kan? Kerana selalu baca selawat, jadi jumpa beliau pun tak malu. Selalu baca maulid, selalu baca selawat. Bayangkan kalau orang tak pernah baca selawat, anti maulid, tak suka dengan selawat Nabi, agak-agak jumpa Nabi macam mana tu? Saya tak nak bayangkan lah. Tegak bulu rumah saya tegak. Malunya kita. Nabi pandang kita tak itu. Saya tak. Sedangkan kita yang baca selawat selalu ni pun kadang-kadang agak malu jumpa Rasulullah ini. Ya kan? Mudah-mudahan Rasulullah berikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita merenunglah, mentadabbur satu ayat Al-Quran, surah Ibrahim. Ayat ini boleh dikatakan menghibur, tapi ada kalanya ayat ini juga membuat kita berfikir. Saya selalu mengatakan, kita baca Quran, bagus. Cuba kita bikin program, umur-umur kita dah lanjut ya. Soal baca Quran kita boleh, insyaAllah. Kita tingkatkan, kita baca ayat ini, kita tengok terjemahannya. Baca, tengok terjemahan. Sehingga kita memahami maksudnya. Dia membaca ada pahala itu pasti. Kita kan bukan bicara pahala sekarang.
Kita bicara bagaimana saya nak memahami Al-Quran. Nanti kita tingkatkan. Saya sudah boleh baca Quran dan saya faham makna dia. Okey, mulai kita tingkatkan tafsirnya mana. Kita belajar di situ. Ya. Mungkin bertambah ilmu kita nanti. Karena semakin banyak orang membaca, semakin tahu dia bodoh. Bukan makin pintar, ingat. Orang menganggap makin banyak baca, makin pandai engkau. Tidak. Semakin banyak membaca, semakin tahu engkau bodoh. Kenapa? Tadi engkau tak tahu, sekarang jadi tahu apa? Kan tahu bodohnya dia. Nah itu. Apa ayat mengatakan begini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim ayat 27. Jadi kalau siapa yang di rumah nanti boleh buka Quran, relax. Oh ini yang saya baca tadi. Oh saya tengok terjemahan. Oh ini. Mana tafsirnya? Cari kitab tafsir. Nah, itu. Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ibrahim ayat 7. Sadaqallahul azim. Allah meneguhkan, memantapkan, apalagi menguatkan, itu orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Okey. Itu kalau dibaca, dan itulah terjemahannya. Nah, lalu kita sekarang mengaji di situ. Yusabbitullahu allazina amanu. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah ini, apa ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat? Dan ini khas, ya. Khas yusabbitullahu allazina amanu, hanya bagi orang yang beriman. Yang beriman menurut siapa? Menurut Allah. Nah, itu diingat itu. Kita ni kan beriman menurut kita. Menurut Allah belum tahu. Banyak orang beriman menurut dia. Kan ada disindir Al-Quran. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 8. Itu baca tu. Jangan-jangan kita yang disindir tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang berkata, di antara manusia berkata, aku beriman pada Allah, aku beriman pada akhirat. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya tak beriman. Kenapa? Kau cakap lain, kau buat lain. Masjid kau betul lah solat Jumaat, habis Jumaat kau beli nombor je. Bukan sini lah, kau di sana seberang sana. Habis solat, habis tu kedai kopi ceritakan hal orang. Nanti saya bacakan ayatnya tu. Ada ayatnya yang mengajarkan kita sadar betul-betul tu. Ya. Jadi yang akan diteguhkan oleh Allah beberapa kalimat dunia dan akhirat itu khas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menurut Allah. Artinya iman itu sesuai dengan konsep 3. Selalu saya kata sempurna iman kan karena 3 ni. Kalau 3 ni kita buat, sempurna iman kita dan diakui oleh Allah. Apa? Qaul bil lisan, ucapkan dengan lisan. Amantu billah wa bil yaumil akhir. Di antaranya itu. Sudah. Wa tasdiq bi qalbi. Dia benarkan dalam hati. Wa amala bil arkan. Lalu diamalkan anggota badan. Kalau kita kan selama ini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, kan cuma satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Padahal terjemahannya, tafsirnya banyak. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh kasih aku rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh bantu aku kecuali Allah. Itu kan luas itu. Kita kan selama ini tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan disembah. Makanya kalau kita putus kerja, tak kerja, pening lah. Siapa nak bayar bil air? Kenapa? Kerana dia lupa Allah itu pemberi rezeki. Contoh-contoh simpel lah. Baik.
Apa kalimat yang diteguhkan? Satu, ketika kita meninggal dunia, nazak, itu sangat-sangat menentukan. Apa kata Nabi? Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh. Itu hadis Nabinya itu. Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa akhir hidupnya ketika meninggal dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Tapi suasana ketika nazak itu bukan suasana yang dalam menyenangkan. Itu problem. Waktu nazak, sakaratul maut, itu suasana menegangkan, mencemaskan, menggerunkan. Jangankan malaikat, tengok dululah. Kita salah, polis panggil masuk office, gagap bercakap. Betul. Karena kita bersalah. Kalau kita tak salah, tak gagap. Apa aku takut aku tak salah apa? Tapi kalau salah, dum dam. Kau tak salah. Tak boleh cakap. Kenapa? Ada ketakutan. Yang pasti kita bersalah ni kepada Allah. Nah, di saat itu kata Allah Al-Quran, aku akan bantu. Nah, ini yang kita harapkan ni. Ada bantuan dari Allah, diteguhkannya kalimat itu. Kenapa? Kalau saya pernah sampaikan di sini bagaimana keadaan sakaratul maut, suasana yang sangat menggerunkan. Di antaranya apa? Wujudnya wajah orang tua kita. Tuh, syaitan akan datang dengan wujud wajah orang tua kita seperti ayah, anakku. Kau ingat ini bapak kita pun. Bapak pernah mati dalam Islam, semua sakit. Bapak dah rasa azab. Tak usah. Jangan percaya ni semua. Kalau Allah tak tolong macam mana? Saya nak tanya, kalau Allah lah tidak menolong kita waktu itu. Dan logiknya apa? Logiklah. Kalau saya dekat dengan Haji Din, dekat dengan dia, selalu datang ke rumah dia. Kalau saya dapat susah, tak mungkin dia biarkan. Ya kan? Itu kan logik. Tapi kalau saya dipanggil, dia datang ke rumah, saya tak mau datang, jumpa dia, tak tahu ya, dia cakap lain, saya cakap lain. Habis saya susah, dia pergi mampu lah situ. Peduli apa aku? Siapa yang Allah tolong? Tentu orang yang dekat dengan dia, yang tak melawan dia. Nah, ini tidak ada pilihan lain. Hanya Allah yang boleh tolong ini. Okey, kalau wajah bapak datang, katakan kita boleh kalahkan, nanti pada wajah ibu banyak tumbang. Wajah mak ni mana boleh tahan kita? Datang dengan wajah ibu. Kau ingat emak? Bila sebut emak je lah. Ya. Mak mati dulu dalam Islam. Mak so sakit betul. Ni pasal mak tahu kau meninggal hari ni lah. Mak datang. Ini semua tak betul mati dalam Islam. Ada goncangnya pikiran kita. Kalau kita boleh lulus, itu hanya lulus hanya bantuan Allah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah akan meneguhkan orang beriman dengan ucapan di dunia. Di antaranya itu syahadat. Sebab apa? Ketika orang itu meninggal dunia, banyak hadis tu. Kalau kita buka kitab Tazkirah Imam Qurtubi, itu kitab Ruh, atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu kan cerita tentang sakaratul maut menakutkan. Kalau orang yang mati, orang yang zalim, yang jauh dari Allah, itu kan malaikat itu datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Bayangkan sakitnya mati dengan wajah menyeramkan. Macam mana kita nak ingat kalimat tauhid? Jangankan waktu nazak, waktu hidup pun dia susah nak sebut. Macam mana kita ni? Kadang-kadang ada kawan cakap apa? Kalau gitu senanglah, nanti time mati sebut je lah la ilaha illallah surga lah. Kau ingat bapak kau ke jawat ahli jawatan kuasa surga? Kan sekarang garamnya. Sekarang terkasar juga bercakap. Ingat senang lah. Nanti kalau aku mati, nak mati kan sebutlah la ilaha illallah surga lah. Astaghfirullahalazim. Kau ni cakap tak sayang gigi kadang-kadang. Fikirlah baik-baik. Bukan senang itu.
Malaikat datang dengan wajah seram, membawa kain kafan dari neraka yang baunya subhanallah. Tapi kalau kita orang baik-baik, insya-Allah, yang dibantu oleh Allah, itu malaikatnya datang bagus, berseri-seri. Kita tak takut, makanya kita boleh mengucap. Kenapa? Karena datangnya sopan. Kain kafannya pun kain kafan dari surga, wangi lagi baunya. Itu dipanggil dengan bahasa yang lembut, wahai ruh yang tenang, keluarlah. Dia keluar macam air paip. Saya bayangkan satu dari kisah ini, saya bayangkan satu. Saya tak usah cerita kisahnya dari A sampai Z, ambil tengah saja. Inti kisah itu, kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Itu Zulaikha panggil beberapa perempuan, dia kasih pisau dan buah-buahan. Nah, ketika Nabi Yusuf disuruh keluar, apa yang terjadi? Semua perempuan ternganga melihat tampannya wajah Yusuf, sehingga tidak terasa terpotong jari-jarinya, kan gitu. Tidak ada satu perempuan pun menjerit kesakitan, padahal yang dipotong jarinya itu. Kenapa? Karena terlalu menikmati keindahan wajah Yusuf. Itulah kematian. Kita akan tidak terasa mati, sakitnya mati tidak terasa demi Allah. Kenapa? Karena terlalu menikmati wajah surga. Itu. Karena kita kan melihat wajah tampakan di surga dinampakkan. Karena asiknya melihat surga itu. Allahu Akbar. Ya Allah. Minta maaf. Astagfirullah. Asik melihat surga itu. Tak sakit. Itu dia. Minta maaf. Lancar lisan menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah yang tolong. Bagaimana dikubur nanti? Dikubur ada soalan. Nah, kalau Allah tak bantu macam mana? Kita jangankan cakap Arab. Saya rasa jangankan cakap Arab lah. Cakap Melayu pun kita dah tak tahu. Dan siapa yang nak jawab? Nah, kalau bukan pertolongan Allah. Wafil akhirah. Dan saya katakan, semua orang akan berhadapan dengan alam barzah. Dan akan disoal. Dan semua akan ditanya nanti. Dan akan dijawab pertanyaan. Saya tak boleh bayangkan, kalau kita bertanya dengan orang-orang tak mau jawab macam mana. Kita bertanya anak, kau dah makan belum? Anak diam. Kau dah makan? Diam. Marah kita. Lalu malaikat tanya kita tak boleh jawab jangan. Saya rasa tak boleh bayangkan betapa marahnya malaikat itu. Dan menurut para ulama, sufi, semua soalan kubur itu dijawab oleh solat. Kalau kita baca sebuah hadis yang panjang dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu ada 12 fadilah solat. Di antaranya jawabul munkar wa nangkir. Dia sebagai jawaban soalan munkar nangkir. Munkar nangkir tanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Takbirnya datang. Karena takbir itu rukun. Takbiratul ihram rukun. Takbir lain disebut takbir intiqal, takbir perpindahan. Yang lain sunat, tapi satu ni rukun, takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir itulah yang mengharamkan perkara yang halal. Tadi saya cakap Melayu sebelum takbir halal, tapi begitu saya Allahu Akbar haram. Sebelum takbir saya boleh minum, tapi Allahu Akbar haram. Maka disebutlah takbir itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal tadinya. Kadang banyak juga kita tak tahu kenapa disebut takbiratul ihram. Itu namanya takbir yang mengharamkan. Ditanya, man imamuka? Siapa imammu? Kita wajib baca Fatihah dalam solat, Ummul Quran. Maka Fatihahnya datang, Al-Quran imami, Quran imamku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita wajib baca salawat dalam solat.
Muhammad nabiku. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita wajib baca tasawuf akhir dalam solat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Orang soleh saudaraku. Man kiblatuka, mana kiblatmu? Kita wajib menghadap kiblat setiap solat. Terjawab. Terjawab. Bayangkan kalau tak solat, siapa nak jawab? Sakit. Kalau tak solat sakit, saya katakan. Dan kalau kita lihat rahasia solat, saya sampaikan sedikit di sini. Kenapa 17? Nah, ini kalau di fikih tak berjumpa. Di fikih tak jumpa ilmu ini. Tapi kajilah dalam ilmu-ilmu tasawuf. Nanti jumpa. Dan ilmu tarikah, jumpa ini. 17 bukan angka kebetulan 17. Bukan kebetulan. Ini betulnya. Kalau kebetulan itu sekali-sekali. Itu kebetulan lah. Oh, si Maradona tendang bola gol. Bukan asal tendang gol. Kebetulan gol. Rudi Hartono smash masuk. Kebetulan. Tak ada setiap smash masuk lah. Ya kan? Itu kebetulan. Sekali-sekali. Ini betulan. Artinya hari-hari dah. Maka apa yang dikatakan ulama tariqah, solat 17 rakaat itu angka pasti. Allah yang kasih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Kita bongkar hari ini. Tapi jangan cerita orang. Ini ilmu agak berat sikit lah. Kalau orang tak faham agak susah. Tapi orang faham senang. Pertama solat dikerjakan Nabi, solat zuhur. Hari Selasa. Karena Senin dia baru Isra Mi'raj. Zuhur berapa rakaat? 4. Zuhur 4, asar 4. Jumlahnya ada 8. Zuhur dan asar ini, buka kitab fikih, sirkan suaramu. Pelan. Cukup engkau saja yang mendengar. Ya kan gitu? Kenapa? Karena pada saat itu engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Untuk masuk pada surga, untuk mengetuk pintu surga, jangan bising, sirkan semua amalan surga. Cukup engkau saja yang tahu dalam amalan surga. Okey. 3 maghrib, 4 isya, jumlah 7. Kuatkan suaramu, zaharkan suaramu. Kenapa? Karena engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Untuk berlindung engkau perlu menyuarakan. Karena suasana dalam setan merajalela pada waktu itu, maghrib dan isya. Dan maksiat banyak terjadi pada waktu itu. Tinggal apa? 2 subuh. 2 rakaat subuh. 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. Artinya 17 rakaat kita dirikan solat siang malam minta ampun lewat solat subuh. 8 pintu surga kita ketuk lewat zuhur asar. 7 pintu neraka kita berlindung lewat isya, maghrib dan isya. Lalu kita meninggal dunia. Tengok, datang kawan, datang siapa pun datang kawan. Apa kata kawan? Semoga almarhum diampunkan oleh Allah. Insya Allah diampunkan. Kenapa? Karena dia sendiri minta ampun hari-hari. Semoga almarhum dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah masuk. Kenapa? Karena dia hari-hari dia ketuk pintu surga. Semoga dia terhindar dari api neraka. Insya Allah terhindar. Kenapa? Karena dia hari-hari sudah minta perlindungan. Yang jadi masalah, minta ampun tak pernah, ketuk pintu surga tak pernah, berlindung neraka tak pernah. Kita yang kepo. Macam kita bersebut, semoga Allah ampunkan dia. Dia pun tak pernah minta ampun. Semoga dia masuk surga. Kata malaikat, yang kau sibuk kenapa? Macam kalau malaikat tanya, Wak, yang kau sibuk nak masukkan dia ke surga kenapa? Dia pun tak sibuk apa? Kau belum tahu masuk, kau nak masukkan orang pula. Macam tak malu ke? Ya kan? Kalau fikir-fikir ya, semoga terlindung dia dari neraka. Kata malaikat, neraka konon ya. Kau sibuk pula. Dia pun tak sibuk nak masuk neraka. Apalah kau ni. Tak mahu. Jadi rugi dia. Makanya di ayat ini katakan apa? Wa yudillullahu zalimin.
Dan Allah menyesatkan orang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Tidak ada kezaliman yang paling zalim. Ini satu, ingat. Tidak ada kezaliman paling zalim apa? Selain dari seseorang yang mau meninggalkan solat dengan sengaja. Itu bentuk kezaliman. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, itulah satu kezaliman yang paling zalim. Tak ada lagi. Kenapa? Karena dia menyiapkan dirinya untuk diazab di kubur. Dia siapkan dirinya untuk masuk neraka. Kan zalim itu. Apa lagi kezaliman? Dia siap untuk masuk neraka. Siap untuk diazab di kubur. Jadi sekali lagi, ayat ini dijelaskan oleh Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Ini sahih hadis ini. Rasulullah bersabda tentang ayat ini, ayat Ibrahim ayat 27 ini. Apabila jenazah seseorang muslim sudah didudukkan dalam kuburnya, maka dia akan dihadapkan pertanyaan malaikat. Nah, itu yang Allah bantu. Allah akan teguhkan di situ. Semua pertanyaan malaikat diteguhkan. Dan kemudian dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini yang dikatakan ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit. Satu hal lagi, ketika manusia yang meninggal dalam kubur itu nanti dibangun oleh malaikat. Malaikat sudah tengok tu. Kata malaikat, unzur, cuba kau tengok. Nampak bayangan. Kita tengok. Kata malaikat, antal Arab, kau kenal tak orang itu siapa? Dia tengok, oh langsung jawab, anak Arab, aku kenal betul. Man huwa? Siapa dia? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah. Malaikat cakap, Ma'alim, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Aku selalu datang ke majlis salawat. Aku selalu datang majlis ilmu. Aku pernah belajar. Sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Lalu, nah ini yang paling penting. Tiba-tiba datang seseorang yang tampan, gagah sekali. Kita pun terkejut. Man anta? Karena waktu itu bahasa Arab semua. Otomatik pandai cakap Arab. Orang Bayan cakap Arab. Tak ada orang Bayan cakap Bayan di kubur. Lalu datang, Kediri kurang ini. Tak. Mana ada cakap Bayan? Tak ada. Orang Tamil, mana ke mana lagi. Tak ada. Semua cakap Arab. Man anta? Engkau siapa? Apa jawapannya? Ana amalus saleh. Aku adalah amal salehmu. Jadi kita berteman, bukan sendirian dalam kubur. Dan kuburnya lapang. Ini bagi orang-orang yang dibantu oleh Allah. Lapangnya kubur sejauh mata memandang. Dan kubur itu bagaikan taman-taman surga. Saya sudah jelaskan sebuah hadis kemarin. Hadis dari Ibnu Majah. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal pintu menuju akhirat. Kubur itu, pintu awal itu menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisarahu minhu. Kalau kita boleh selamat dalam kubur itu, selamat aja dalam kubur itu, dapat nikmat, selanjutnya aman. Aman itu selanjutnya. Ini pintunya di situ. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu min. Tapi kalau dalam kubur sudah tak selamat, walaupun nama engkau Wak selamat, nama engkau Abdullah selamat, tapi engkau tak selamat, akhirnya nanti di akhirat engkau pun tak selamat. Di kubur itu menentukan. Tapi kalau yang mati orang zalim, tak solat, kuburnya sempit. Saking sempitnya, bertemu tulang rusuk kiri dan kanan. Dan baunya busuk sekali. Bagaimana perasaan? Ini saya jelaskan. Kita tanya sekarang Banduan tahu kan, yang masuk penjara. Pertama sekali masuk penjara, tanya wawancara dia, interview. Bagaimana perasaan awak malam pertama dalam penjara? Dia akan jawab apa? Siksa. Satu malam macam setahun dah. Azab, tidur tak boleh. Alamak.
Semalam macam setahun azab. 12 jam macam setahun dan azab katanya. Kenapa? Kerana itu banduan, dia sedang diazab. Tapi tanya pengantin baru, macam interview lah. Bagaimana malam pertama awak? Tahu-tahu dah pagi tu. Tengok. Sama-sama 12 jam. Tahu-tahu dah pagi, aku tak sadar, tahu-tahu dah azan tu buah lama. Poilah. Itulah dia. Jadi ketika kita ini orang yang hamba yang mendapat nikmat dalam kubur, kiamat, tak sadar ada kiamat dah. Sadar ada kiamat. Dah kiamat. Tapi kalau orang yang diazab, lama kiamat tu. Kenapa? Karena kita berada di taman surga, min riyadil jannah. Bidadari dah melambai-lambai datang dengan, I with you until you come. Dia tak cakap orang putih lah. Jangan cakap, orang cakap orang putih ke bidadari. Tak lah, dia cakap Arab lah. Cuma saya nak terjemahkan sedikit lah. Kita pun nak tunggu. Bidadari, dahsyat. Dia minum air je, nampak air jatuh. Bini kita minum air, nampak air jatuh juga, air liur dia. Nah, saya ulang balik cerita tadi. Kita ambil satu ayat lagi. Di sini dikatakan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim. Kita lihat. Coba rujuk Quran lagi, surat Al-Baqarah 208. Ya, cari nanti di rumah. Bismillah. Supaya kita betul. Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jelas. Allah memanggil orang beriman. Tinggal kita. Contohlah, kita ramai sini. Kalau saya panggil Ajidin, tentu yang menyaut Ajidin. Kenapa? Karena dia merasa dipanggil. Haji Osman tak akan menyaut. Kan? Kenapa? Dia tak panggil aku, dia panggil Ajidin. Okey. Sekarang Allah panggil orang beriman. Tinggal kita bertanya, aku orang beriman atau tidak? Kalau merasa beriman, berarti kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara seluruh. Jangan separuh-separuh. Jangan pagi kau Islam, petang kau kafir pula. Itu tak boleh lah. Di masjid kau Islam, tapi sampai apa nanti di rumah kau dah fasik lagi. Kau marah dengan isteri, kau dengan anak tak peduli. Artinya masuk Islam secara total. Rumah tangga Islam. Kita bekerja dengan aturan-aturan Islam. Kan banyak juga orangnya di masjid Islam. Bila di company nanti time kerja makan ke kantin buat sampai 3 jam. Kerapsan waktu apa itu? Itu bukan ajaran Islam. Ya kan? Tipu namanya itu. Tak boleh. Banyak hal lah saya katakan. Masuk Islam secara keseluruhan. Total itu. Nah, siapa yang menghalangi kita yang selalu merosak ini? Maka kata Allah dalam ayat itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu dia kuncinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali engkau mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena dia musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kuncinya satu aja itu. Kunci satu aja. Jangan berteman dengan setan. Sudah, setan yang nampak dan setan tidak nampak. Selesai. Loh, Ustaz, setannya mana boleh nampak? Ada setan yang nampak. Saya bilang cakap, setan. Karena kita menerjemahkan setan apa sekarang? Kita memaknakan setan apa sekarang? Kesalahan kita. Apa? Setan itu kata mak aku lah. Bertanduk, gigi panjang. Apa lah kau? Mak kau pernah tengok setan kan? Itu kan karut. Ditakut-takuti kita. Tidak. Jadi gini. Setan itu makhluk Allah, ya. Kita akui. Malaikat, iblis, manusia, hewan, itu kan makhluk Allah, cipta Allah. Okey, saya jelaskan satu-satu biar saya mau orang tu faham agak mendalam sedikit. Ya. Agak licin masalahnya. Okey. Biar faham. Setan itu apa itu sebenarnya? Kita bikin ilmu baru. Bukan ilmu baru. Ilmu menurut pandangan ahli sufi. Para ulama. Malaikat itu makhluk Allah. Ya. Jadi malaikat itu ciptaan Allah. Nah, malaikat itu punya sifat.
Sifat malaikat itu disebut mahmudah, sifat terpuji. Malaikat tak pernah salah. Sifat malaikat itu terpuji. Semua baik malaikat. Ada makhluk yang namanya haiwan. Nah, haiwan itu punya sifat, nama sifatnya bahimiyah. Bahimiyah itu sifat dari haiwan. Rakus, tamak, pendendam. Itu kan? Itu haiwan. Bahimiyah. Ada makhluk namanya manusia. Manusia punya sifat pelupa, sabar, pemarah, rajin, pemalas. Itu kan sifat manusia. Disebut apa? Sifat insaniyah. Sifat insaniyah itu. Nah, iblis, ini dia. Jadi manusia itu ciptaan Allah, insaniyah sifat. Malaikat ciptaan Allah, mahmudah itu sifatnya. Okey. Hewan ciptaan Allah, bahimiyah sifatnya. Tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah, tapi nabati sifatnya. Itu. Nah, iblis itu ciptaan Allah. Nah, iblis punya sifat iblis itu disebut syaitania. Sifat iblis disebut syaitania. Nah, lalu kita kan seperti cakap, aku berlindung dari setan yang nampak dan setan yang tidak nampak. Kan ada itu. Setan yang tidak nampak itu iblis. Nah, setan yang nampak siapa? Kan manusia. Kenapa? Apabila manusia itu memiliki sifat setan itu, maka dia setan. Hati-hati. Jadi jangan berteman dengan setan yang tak nampak, jelas. Setan yang nampak ni. Jangan ikut. Karena dia sifat. Jadi kalau manusia itu mempunyai sifat syaitania, dia setan itu. Apa sifat syaitania? Sombong. Itu sifat setan, sombong. Sombong ini tak akan pernah minta maaf. Mana ada orang sombong minta maaf? Saya cuba tunjukkan saya. Sampai sekarang iblis tak pernah minta ampun. Apa? Orang sombong, kau minta maaf lah. Minta maaf lah. Sorry ya. Jangan ngaku kalah lah. Draw pun dia tak mau lah. Kalau orang sombong jangan cakap lah. Tak percaya, cuba. Tunjukkan orang sombong yang mau minta maaf sama saya. Tak ada. Itulah iblis, itulah setannya. Jangan berkawan. Dia musuh yang nyata. Makanya Nabi pesan, cari kawan. Hati-hati. Karena seseorang tergantung kawannya. Condong pada agama kawan. Kalau kita punya kawan, kaki main dam, lambat atau cepat, paling tidak kita tukang tengok dam, tidak aku nak kencing. Lama-lama tertolak dam lah itu nanti. Kalau berkawan dengan kaki judi, lambat-lambat terjudi juga. Tapi kalau kita berkawan dengan orang masjid, insya-Allah lambat cepat kita masuk masjid. Maka Nabi pesan, cari kawan yang baik. Yang bikin rosak tu kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti jejak langkah syaitan. Apa itu? Sombong. Dari sombong muncul apa? Hasad. Dari hasad muncul apa? Dengki. Dari dengki muncul apa? Iri. Dari iri apa? Pendendam. Ini semua syaitania. Jadi kalau dah pendendam, iri, orang beli kereta, dia beli Panadol, sakit kepala dia. Orang beli kulkas, dia yang sejuk. Apa punya orang? Orang nak pergi Belanda, orang pergi Amerika, orang pergi London, dia sibuk. Biarlah rumah tangga orang apa, dia sibuk apa ni? Mungkin kena lahir di Kepoh Road agaknya dia ni. Ada Kepoh Road kan di sini. Itu. Rosak-rosak. Jangan ikuti itu. Kalau kita dah mengikuti jejak langkah syaitan, sombong terutama, apa itu sombong? Ni Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ma maknal kibri, apa itu sombong? Sombong ni dua tu cirinya. Apa? Batrul haq wa ghamtum nas. Sombong itu menolak kebenaran. Tak percaya, nasihati orang sombong. Saya nak tengok. Kita tahu orang ni sombong, cuba nasihati. Dia pasti tersinggung. 40 tahun berkawan dengan dia. 40 tahun berkawan. Dia salah, kita tegur lah. Besok dia tak tegur kita. Ada 40 tahun tau. Berkawan baik dengan dia. Sekali nasihat dia tak terima. Dia tak tegur kita. Itu setan tu. Saya katakan, itu model itu. Jangan dekat. Jangan berkawan. Dia takkan ada minta maaf. Akan muncul hasad, dengki, iri. Oleh kerana itu pesan Rasulullah pada Sayyidina Ali. Ini pesan Rasulullah Ali.
Jangan lupa, kata Rasulullah, setiap lepas subuh engkau baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali selepas subuh. Maka engkau akan terselamat dari gangguan syaitan, dari maksiat. Engkau baca 10 kali setiap selepas subuh, engkau akan terhindar dari maksiat walaupun syaitan berusaha mengganggu engkau. Nah, itu dia. Ya. Baik, saya kira dulu itu dulu, insyaAllah. Tapi Sabtu depan kita ada Maulid Nabi, jadi saya off dulu lah Sabtu depan ya. Okey. Mudah-mudahan berkah apa yang saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diteguhkan nanti oleh Allah kalimat kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, dan kita dapat menjawab semua soalan-soalan kubur insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warjunaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.